Bab 581, Kartu Trump. Bai Xiaochun sangat gugup, tenggorokannya benar-benar kering. Setelah waktu yang lama berlalu, dia dengan hati-hati mengirim indera ilahi kembali ke pagoda penimbunan jiwa dan beringsut menuju area yang disegel. Dari perspektif indera ilahinya, area yang disegel tampak seperti itu ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dorongan sekecil apapun akan mematahkannya. Bai Xiaochun tetap di sana dengan ragu-ragu, menganalisis denyut energi samar yang kadang-kadang muncul dari sisi lain. Aku sudah selesai. Kaput. Aku telah menyebabkan bencana lain. Tertekan, dia menyadari bahwa itu bukan pilihan untuk melarikan diri, dan bahwa dia benar-benar perlu melihat untuk memahami apa yang dia hadapi. Dengan sangat berhati-hati mengendalikan kendalinya, ia perlahan-lahan mengirimkannya ke salah satu celah. Dia tidak mengirim banyak, hanya sedikit, tapi itu cukup untuk memberinya gambaran umum tentang apa yang ada di dalam area yang disegel. Yang mengejutkan, ada dimensi di dalamnya. Itu adalah ruang kosong yang dipenuhi dengan cahaya abu-abu, di kedalaman yang bisa dilihat, seorang lelaki tua yang duduk bersila di meditasi. Wajahnya keriput, dan dia tidak memiliki rambut. Yang mengejutkan, dia dikekang dengan ketat oleh 999 rantai yang terbentuk dari simbol magis. Auranya jauh melampaui dewa, dan bagi Bai Xiaochun, ia tampak seperti dewa atau dewa. Tekanan belaka yang berasal darinya membuat Bai Xiaochun gemetar. Apakah dia setengah dewa? Bai Xiaochun berpikir, hampir tidak bisa bernapas. Apa yang dilihatnya melalui akal ilahinya hampir menyangkal kepercayaan. Takut menarik perhatian lelaki tua itu, ia dengan hati-hati mulai menarik kembali perasaan ilahinya. Pada saat yang sama, ia memutuskan bahwa ia tidak benar-benar menginginkan pagoda penimbunan jiwa ini. Namun, pada saat yang sama mata orang tua itu tersentak terbuka untuk mengungkapkan cahaya seterang matahari yang bersinar. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba berubah menjadi piton berkepala 3 berwarna merah. Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Lepaskan aku, senior, dia meratap ketika dia menarik akal ilahi kembali. Namun, sesaat kemudian, dia menghentikan indera ilahi dari bergerak. Gumamnya. Hanya pada titik inilah dia menyadari bahwa lelaki tua yang dirantai itu tidak tampak jasmani. Sebaliknya, ia sebagian tembus cahaya, hampir seolah-olah ia tidak lengkap. Yang lebih jelas lagi adalah bahwa tatapannya, meskipun sangat kuat, agak kosong, hampir seolah-olah dia tidak sadar. Dia adalah jiwa yang berinkarnasi. Bai Xiaochun tersentak dan melihat sedikit lebih dekat. Jiwa dewa setengah dewa yang terpuruk. Setelah mengkonfirmasi apa yang dia lihat, Bai Xiaochun dengan hati-hati menarik indera ilahinya. Kemudian, dia duduk di sana, jantung berdebar kencang, memandangi pagoda penimbunan kristal yang dia pegang di tangannya yang gemetaran. Jika ada jiwa dewa, maka masuk akal bahwa akan ada jiwa dewa setengah dewa. Meskipun jiwa di pagoda itu berubah bentuk dan tidak lengkap, ia masih dianggap sebagai jiwa dewa setengah dewa. Jelas itu pada awalnya bukan milik seorang pembudidaya, tetapi, lebih tepatnya, binatang buas tingkat dewa. Pasti ada entitas yang maha kuasa di masa lalu, yang dibunuh oleh beberapa pembudidaya. Jiwa yang berubah menjadi disegel, baik oleh siapapun yang membunuhnya, atau bahkan dengan sendirinya. Apapun yang terjadi, itu berakhir di pagoda penimbunan jiwa ini. Bai Xiaochun menjilat bibirnya memikirkan betapa berharganya harta ini yang telah diperolehnya. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, ia mengirim akal ilahi kembali ke pagoda untuk mempelajarinya lebih lanjut. Keesokan harinya pada siang hari, dia akhirnya menyelesaikan inspeksi, dan matanya bersinar dengan pencerahan. Itu benar-benar jiwa tak sadar yang disatukan yang menyatu ke dalam pagoda. Jika pagoda itu hendak dihancurkan, jiwa yang tersegel juga akan dihancurkan. Namun, itu secara bersamaan akan menghasilkan ledakan energi destruktif yang mungkin akan membunuh bahkan seorang dewa, atau setidaknya menimbulkan cedera serius. Benda ini pada dasarnya adalah benda ajaib sekali pakai. Fungsi penimbunan jiwa hanyalah fitur sekunder, atau mungkin sesuatu untuk menyamarkan fungsi sebenarnya. Bai Xiaochun benar-benar terguncang, dan bahkan tidak bisa membayangkan entitas apa yang bisa mengubah jiwa dewa yang berubah menjadi benda magis sekali pakai. Tampaknya hampir tidak nyata bahwa ia bisa begitu saja memperoleh item yang akan mengancam bahkan bagi dewa. Namun, itu belum tentu perasaan yang baik. Lebih seperti yang menakutkan. Apakah itu benar-benar kebetulan?
Pikirnya, mengingat semua yang telah menyebabkannya dipindahkan ke Willens. Semakin dia memikirkan segalanya, semakin sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Setelah berpikir lebih jauh, dia menyingkirkan pagoda penampung jiwa itu dan memanggil kedua penggarap jiwa itu. Mereka dengan cepat bergegas ke gua abadi dan membungkuk memberi salam, gugup tentang apa yang sedang terjadi. Melihat dua penggarap jiwa dengan mata yang bersinar seperti kilat, ia memotong tepat ke pengejaran dan bertanya, di mana kamu mendapatkan pagoda penumpukan jiwa ini? Untuk memastikan mereka tidak berbohong padanya, dia membuka sedikit mata Dharma Heaven Span-nya sedikit sehingga dia bisa merasakan perubahan dalam aura dan fluktuasi mereka. Para penggarap jiwa gemetar di bawah kekuatan tekanan yang membebani mereka, dan tidak berani menahan apapun. Mereka melanjutkan untuk menceritakan kepadanya segala sesuatu tentang pagoda penimbunan jiwa dengan sangat rinci. Ternyata, pagoda itu adalah pusaka warisan kuno di suku Black Mountain. Bahkan dua pembudidaya jiwa tidak benar-benar yakin akan asal-usulnya. Bagaimanapun, sebagian besar suku buas di Willens akan memiliki beberapa objek yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri. Beberapa akan sangat berharga, sementara yang lain akan relatif tidak signifikan. Setelah mendengar ini, Bai Xiaojun memanggil para pemimpin orang liar di suku dan mengajukan beberapa pertanyaan terperinci. Pada akhirnya, dia memecat semua orang dan duduk di sana, mengerutkan kening. Jelas pagoda penimbunan jiwa tidak lebih dari sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku Black Mountain. Itu, seperti barang warisan lainnya yang serupa telah ada sejak lama sehingga tidak ada yang tahu banyak tentang dari mana asalnya. Dia masih tidak merasa percaya diri berdasarkan apa yang dia ketahui, jadi dia kembali ke para pemimpin orang-orang liar dan meminta untuk melihat hal-hal lain yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Setelah memeriksa semuanya dengan seksama, dia tidak bisa menemukan petunjuk yang berguna. Akhirnya, ia terpaksa meninggalkan pencariannya untuk mencari informasi tentang asal mula pagoda penimbunan jiwa. Larut malam itu, dia berdiri di luar gua abadi, mempelajari langit, tanah, dan gunung. Akhirnya, matanya mulai bersinar terang. Aku harap aku hanya memikirkan hal-hal yang berlebihan. Yah, bagaimanapun, pagoda penimbunan jiwa ini setidaknya bisa menjadi kartu truf yang kuat. Sayang sekali aku hanya bisa menggunakannya sekali. Sambil mendesah, dia mengesampingkan masalah itu dan berhenti memikirkannya. Beberapa hari kemudian, ia memilih untuk meninggalkan suku Black Mountain. Setelah kepergiannya, semua orang liar itu bersujud, mata mereka penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Kedua pembudidaya jiwa berperilaku serupa. Bai Xiaojun melihat sekeliling, hatinya membengkak melihat betapa populernya dia. Kembali di desa asalnya, semua orang telah berkumpul untuk menemuinya dengan meriah. Itu sama di Sekte Stream Roh, Sekte Penangkal Sungai, dan tentu saja Kota Langit di Sekte Polaritas Langit Dao Berbintang. Sekarang di sini dia berada di Willens, di mana suku Black Mountain sama-sama menemuinya dengan meriah. Beberapa saat kemudian, dia menyapu kerumunan dengan perasaan ilahi untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki gong atau drum yang tersembunyi di pakaian mereka. Setelah itu dia yakin bahwa mereka dengan tulus melihatnya pergi. Kamu semua diberhentikan, katanya dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia mengangkat dagunya dan melangkah pergi, tampak semegah mungkin. Zhou Yixing mengikuti dari belakang, matanya bersinar dengan tekad. Dia sudah lama bersumpah untuk mengikuti Grandmaster Bai ini kemanapun dia pergi. Tentu saja, dia terus-menerus melirik orang yang berjalan di sebelahnya. Orang itu tidak lain adalah pengikut Bai Xiaojun lainnya, Li Feng. Li Feng bisa melihat Zhou Yixing meliriknya, dan itu membuatnya sama waspada. Menimbang bahwa Grandmaster Bai ini tidak membuatnya pergi, itu menunjukkan persetujuannya. Oleh karena itu, Li Feng tahu bahwa saat ini, kompetisi terbesarnya tidak lain adalah Zhou Yixing yang terkutuk. Mereka bertiga melanjutkan sedikit sebelum Zhou Yixing akhirnya tidak tahan lagi. Berputar, dia memelototi Li Feng dan berteriak, untuk apa kamu mengikuti kami? Persetan sudah. Petik 2 titik. Kemudian, dia berbalik dan membungkuk ke Bai Xiaojun di pinggang, menempel ke wajahnya ekspresi menggilat bahwa dia telah berlatih akhir-akhir ini. Grandmaster, katanya, orang ini tidak baik. Dia jelas mengikuti kita karena dia memiliki semacam rencana jahat. Petik 2 titik. Bai Xiaojun memberikan gerutuan yang tidak biasa, tapi tidak lebih. Mengambil peta, dia memeriksa untuk melihat ke arah mana Giant Ghost City berada.
Li Feng memandang Zhou Yixing dengan mencemooh sambil menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaochun. Tolong jangan salah paham, Grandmaster. Hamba kamu yang rendah hati tidak memiliki niat seperti itu. Karena rasa hormat aku yang mendalam kepada kamu, aku dengan tulus ingin menjadi pengikut kamu. Li Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat ingin menjadi pengikut Bai Xiaochun sehingga dia hampir harus menahan diri dari meraih kakinya sehingga dia tidak akan diusir. Namun, Bai Xiaochun tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia hanya berbalik untuk pergi. Zhou Yixing, di sisi lain, merasa luar biasa. Menatap Li Feng, dia bergegas mengejar Bai Xiaochun, ekspresinya lebih menjilat dari sebelumnya. Bab 582, Klan Bai, Pinggiran Timur. Li Feng menjadi sangat gugup. Setelah semua, Grandmaster Bai ini adalah ahli nujum darat, ahli nujum yang paling kuat yang pernah bertemu Li Feng. Manfaat menjadi pengikut orang seperti itu menentang deskripsi, dan Li Feng tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membuat dirinya berharga, dia cepat-cepat berteriak, tunggu aku, Grandmaster Bai. Aku bisa banyak berguna. Misalnya, ketika kamu membutuhkan jiwa, aku bisa mencari mereka untuk kamu. Aku juga bisa. Bai Xiaochun berhenti di tengah jalan. Bagaimanapun, hal-hal yang dikatakan Li Feng masuk akal. Adapun Zhou Yixing, hatinya mulai berdebar dengan amarah. Kembali sebelum Bai Xiaochun terbukti menjadi ahli nujum darat, dia merasa bahwa menjadi pengikutnya agak menghina. Tetapi sekarang segalanya benar-benar berbeda, sejauh menyangkut dirinya, Bai Xiaochun hampir seperti dewa. Zhou Yixing telah melakukan banyak menjilat but untuk mencoba membuat Li Feng ditendang pergi. Hanya untuk membuatnya tanpa malu-malu menawarkan untuk melakukan hal-hal yang sama yang dia sendiri bertanggung jawab atas. Aku bisa melakukannya juga, teriaknya, khawatir Bai Xiaochun akan setuju. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, tetapi mempertahankan ketenangannya. Dia bisa mengatakan bahwa keduanya memandang satu sama lain sebagai kompetisi, dan sebenarnya, dia benar-benar senang dengan itu. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melanjutkan. Merasa sedikit lebih baik, Zhou Yixing memelototi Li Feng dan merenungkan bagaimana dia akan menginjaknya sampai mati jika basis budidayanya tidak disegel. Li Feng tidak bisa hanya duduk dan membiarkan Zhou Yixing bertindak seperti ini. Beralih dengan cemas ke arah Bai Xiaochun, dia mengangkat suaranya dan berkata, Grandmaster Bai, aku tahu tempat di mana kamu bisa mendapatkan banyak jiwa. Aku juga. Zhou Yixing berteriak segera. Aku tahu banyak tempat seperti itu. Aku bisa meramu obat jiwa untukmu, Grandmaster, kata Li Feng. Aku berada di puncak peringkat ahli necromancer, jadi aku bisa membuat banyak obat jiwa untuk membuatmu aman, yang mulia. Aku juga bisa meramu obat jiwa, kata Zhou Yixing dengan gigi terkatup. Kamu terlalu mendorong banyak hal, Zhou Yixing. Aku tahu tempat di mana kamu bisa mendapatkan air sungai Heavenspan. Barang itu sangat berharga, bahkan satu tetes saja bisa memberi kamu bertonton obat jiwa. Bisakah kamu menyamai itu, Zhou Yixing? Teriak Li Feng. Jika Zhou Yixing kembali ke rumah, dia pasti bisa melakukan itu, tapi di sini, tidak mungkin. Mata Bai Xiaochun cerah. Dia telah menyadari bahwa air sungai Heavenspan jarang ada di Willlands, dan bahwa itu berharga, tetapi dia tidak pernah benar-benar menaruh banyak pemikiran tentang betapa berharganya itu. Melihat bahwa Zhou Yixing tampaknya kehilangan kata-kata, Li Feng mulai menjadi bersemangat. Dan segera mulai mendaftar semua poin penjualannya dengan harapan dia bisa mendapatkan perhatian Bai Xiaochun. Aku tahu di suatu tempat kamu bisa mendapatkan jiwa dewa. Aku bisa mengumpulkan semua jenis informasi dari daerah. Aku bisa. Mata merah, Zhou Yixing baru saja akan menawarkan balasan ketika Bai Xiaochun tiba-tiba berhenti dan berbalik. Kemudian, hati Zhou Yixing mulai berdebar saat dia menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang menatap Li Feng. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tahu lokasi jiwa dewa? Penuh dengan kegembiraan karena reaksi Bai Xiaochun, Li Feng segera menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Grandmaster Bai, hambamu yang rendah hati benar-benar memiliki beberapa informasi tentang jiwa dewa. Menurut rumor, Raja Hantu Raksasa sendiri memilikinya.
Selain dia, masing-masing dari 3 klan ahli nujum besar di wilayah Giant Ghost City juga memiliki satu. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengerutkan kening. Dari apa yang bisa dia katakan, informasi ini mungkin juga bikinan lengkap. Zhou Yixing sangat senang melihat Bai Xiaochun mengerutkan kening, dan memutuskan bahwa ia harus membalas serangan. Raja Hantu Raksasa adalah ahli setengah dewa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambil jiwa dewa darinya? Dan mengenai apa yang kamu katakan tentang klan ahli nujum, itu spekulasi murni. Petik 2 titik titik. Li Feng menatapnya dengan dingin sejenak, lalu tertawa kecil. Menempatkan ekspresi sangat hormat di wajahnya, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukan apa saja untuk menipu Grandmaster Bai? Jelas, jiwa dewa yang dimiliki oleh Raja Hantu Raksasa yang ditinggikan bukanlah sesuatu yang harus dicari. Adapun klan ahli nujum, ada 2 yang aku tidak bisa mengatakan pasti memiliki jiwa dewa. Tapi salah satunya, aku mempertaruhkan hidup aku pada fakta itu. Aku pernah pengikut di klan itu, dan selama salah satu upacara mereka, aku mendapat kehormatan melihat jiwa dewa dengan mata kepala sendiri. Itu memiliki kemiripan tanah berpasir, dan langsung menyebabkan tekanan luar biasa untuk membebani seluruh area. Begitu Bai Xiaochun mendengar deskripsi lengkap Li Feng, matanya berbinar. Jiwa dewa adalah harta berharga di tanah liar sama seperti di tanah Heavenspan. Itu adalah jenis benda yang hanya bisa dilihat oleh sedikit orang, dan karena itu, hanya sedikit orang yang tahu seperti apa mereka nantinya. Namun, deskripsi Li Feng sama persis dengan deskripsi itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka itu berarti dia melihat roh dewa tipe bumi. Aku sudah memiliki api, kayu, dan air. Aku hanya kehilangan logam dan tanah. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang. Klan mana yang kamu bicarakan? Tanya Bai Xiaochun, matanya berbinar. Li Feng ragu-ragu sejenak, tetapi mengingat bahwa kesempatannya untuk menjadi pengikut Bai Xiaochun dipertaruhkan, dia akhirnya berkata, klan Bai, di pinggiran timur kota. Mata Bai Xiaochun melebar karena terkejut. Klan Li Feng yang baru saja disebutkan terdengar sangat akrab, dan ketika dia menyadari mengapa, rahangnya terjatuh. Pinggiran timur kota, pikirnya. 3 klan ahli nujum besar. Klan Bai. Bukankah klan Bai Hao berasal? Pikiran seperti itu membuat jantungnya berdebar kencang. Tapi sebuah klan seperti itu, klan besar yang terikat pada Giant Ghost City, mereka pasti memiliki Deva Patriark. Bai Xiaochun menjilat bibirnya, namun, masih ragu-ragu. Namun, dia benar-benar harus mendapatkan lebih banyak jiwa dewa, dan mengingat bahwa dia sudah menyamar sebagai Bai Hao, itu mungkin akan membuat segalanya lebih mudah. Saat dia ragu-ragu, gugup Li Feng mulai memberikan informasi lebih lanjut tentang klan Bai. Sejauh yang dia ketahui, bahkan menyinggung Bai klan akan sia-sia jika dia bisa menjadi pengikut Bai Xiaochun. Meskipun dia telah bertugas di Bai klan sebagai pengikut, dia tidak pernah memperhatikan Bai Hao selama waktu itu. Lagi pula, Bai Hao hanya di awal yayasan pendirian, dan tidak dianggap sebagai anggota klan yang luar biasa. Wajar jika Li Feng, ahli necromancer, mengabaikannya. Pikiran Bai Xiaochun berputar saat dia mempertimbangkan masalah itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berpikir, aku mungkin tidak berhasil pada akhirnya, tapi setidaknya aku harus mencobanya. Lagi pula, aku punya pagoda dewa ibuku. Bahkan jika identitasku terungkap, aku seharusnya tidak berada dalam bahaya terlalu banyak. Petik 2 titik titik. Pada saat yang sama, kemarahannya terhadap Nyonya Merah Debu membara. Lagi pula, jika itu bukan untuknya, dia tidak perlu meminta roh dewa untuk melangkah ke tahap Naschen Sol. Itu semua kesalahan dari Nyonya Merah Debu yang lusuh itu. Setelah aku cukup mengagumkan, aku pasti akan memberinya pelajaran. Dan sama dengan Chen Hetian. Akhirnya, dia membuat keputusan, dan secara resmi setuju untuk membiarkan Li Feng menjadi pengikutnya. Dengan itu, mereka bertiga terbang ke arah klan Bai. Sepanjang jalan, Bai Xiaochun meninjau slip tulang yang dia temukan di tas memegang Bai Hao, dan juga memikirkan keadaan di sekitar kematian Bai Hao. Jelas, kembali ke klan sebagai Bai Hao mungkin akan menyebabkan sesuatu yang menggegerkan. Baiklah, Bai Hao. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian kamu dan membalas dendam. Petik 2 titik titik. Beberapa hari kemudian, mereka mendekati Bai Klan.
Jelas tidak perlu membawa Li Feng dan Zhou Yixing bersamanya, jadi pada titik tertentu ia berhenti dan mengatur agar mereka tinggal di sekitarnya dan bekerja pada kultivasi mereka. Siap untuk datang begitu ia memanggil mereka. Dia menjatuhkan basis budidayanya dari lingkaran besar formasi inti ke tempat Bai Hao berada, di yayasan pendirian awal, dan juga terbang sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Melakukan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya tampak seperti yang seharusnya Bai Hao. Dia bahkan memasang ekspresi diam-diam ke wajahnya. Bai Hao adalah anak haram, jadi klan mungkin tidak terlalu peduli tentang dia. Itu hanya masuk akal baginya bahwa Bai Hao tidak akan terlihat sangat bahagia untuk kembali ke klan setelah hampir terbunuh. Daerah ini dianggap pinggiran kota raksasa hantu, dan semuanya dikendalikan oleh klan Bai. Itu adalah daerah yang sangat luas, dihuni sampai pada titik di mana itu pada dasarnya adalah kota besar. Kota itu ungu, dan hampir tampak seperti telah dicetak ke bumi dari atas. Tembok kota dibentuk oleh patung naga, yang dibentuk bersama untuk membuat 4 gerbang besar pintu masuk ke klan. Jelas ada formasi mantra di tempat kerja, yang memancarkan tekanan mengerikan bahwa keduanya memenuhi Bai klan dan membuatnya menonjol di antara tanah yang mengelilinginya. Begitu Bai Xiaochun memasuki sekitar kota, dia merasakan matanya dari segala arah, meskipun tidak ada yang menatapnya terlalu lama. Adapun kekuatan pembentukan mantra itu menyebabkan jantungnya bergetar. Klan Bai pasti memiliki patriark dewa. Bab 583, Bai Hao, bajingan anak. Apakah aku masih aku? Pikir Bai Xiaochun. Bahkan dia bisa tahu bahwa dia telah berubah dengan cara yang menakutkan dan menginspirasi. Ada patriark dewa di sini. Aku tidak percaya aku benar-benar mencoba mencuri jiwa dewa langsung dari mulut harimau. Petik 2 titik. Dia menggosok matanya sedikit, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia benar-benar berada di titik di mana dia berharap bisa menangis, tetapi tidak ada air mata untuk ditumpahkan. Dalam hati, dia menghela nafas. Tidak ada pertanyaan bahwa versi yang lebih muda dari dirinya tidak akan memasuki tempat ini bahkan pada ancaman dipukuli sampai mati. Namun, ini dia, mengambil inisiatif. Itu semua kesalahan Nyonya Merah Debu dan Chen Hetian. Mereka memaksa aku untuk melakukan ini. Sial, ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri. Namun, bagaimanapun dia menghela nafas, tidak ada pilihan lain yang tersedia. Menenangkan pikirannya, dia mencoba membuat dirinya terlihat lebih pendiam saat dia menuju kota. Klan Bai adalah salah satu dari 3 klan ahli nujum besar yang melekat pada Giant Ghost City. Tentu saja mereka memiliki formasi mantra pelindung. Sulit untuk mengatakan apakah formasi mantra itu akan memeriksa apakah orang memiliki darah klan di pembuluh darah mereka. Dan juga sulit untuk mengatakan apakah topeng aku akan bisa menipu atau tidak jika itu. Aku kira itu bisa. Bai Xiaochun berjalan maju dengan gugup, bersiap untuk melarikan diri dalam sekejap jika perlu. Semakin banyak tatapan yang tampaknya melewatinya, sampai dia kira-kira berjarak 300 meter dari pintu masuk kota. Pada saat itu, patung naga yang sangat hidup membuka mata mereka dan melihat ke arahnya. Tatapan seram mereka ditambah dengan aura mengerikan yang membuat Bai Xiaochun yakin bahwa jika mereka memutuskan dia bukan anggota klan Bai, dan mencoba masuk tanpa diundang, bahwa dia akan dipukul dengan kekuatan destruktif seperti kilat. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan penuh pertimbangan selama beberapa saat, lalu berjalan maju, memasuki batas formasi mantra klan. Hampir segera, medali identitas Bai Hao di tas pegangnya mulai bersinar dengan cahaya lembut. Pada saat yang sama, topengnya melepaskan fluktuasi tak terlihat yang benar-benar membodohi pembentukan mantra, memastikan bahwa itu percaya dia adalah Bai Hao, dan bukan Bai Xiaochun. Segera setelah dia memasuki batas formasi mantra, tatapan yang telah bersandar padanya lenyap dan mata patung itu menjadi gelap. Kemudian, suara berderit bisa terdengar saat gerbang utama besar perlahan dibuka. Seorang pria parubaya berjalan keluar yang berada di lingkaran besar kondensasi Qi. Tangannya diselipkan ke balik lengan jubahnya, dan sangat kurus. Mata apapun selain baik, dia mengerutkan kening saat dia melihat Bai Xiaochun atas dan ke bawah. Bai Xiaochun akhirnya sedikit santai sekarang karena dia telah melewati langkah pertama memasuki Bai Clan. Memperkuat dirinya sendiri, dia menuju ke gerbang utama. Namun,
Pria paruh baya itu dengan cepat melangkah di depannya, mencibir tertulis di wajahnya saat dia dengan dingin berkata, "Ya, kamu kembali, Tuan Muda Bai Hao. Apakah kamu lupa perintah Nyonya? Anak-anak bajingan hanya diizinkan masuk melalui pintu samping. Aku tidak percaya kamu memicu formasi mantra klan dan bahkan memaksa gerbang naga terbuka. Kamu jelas lupa tempat kamu. Gerbang ini bukan untuk orang seperti kamu untuk masuk." Petik 2. Bai Xiaochun menatap pria itu dengan sedikit cemberut. Dia telah menyadari bahwa Bai Hao tidak disukai di klan, tetapi tidak akan pernah menduga bahwa bahkan penjaga gerbang rendahan akan memperlakukannya dengan cemoohan seperti itu. Itu menunjukkan ada lebih banyak hal yang membuat Bai Hao rendah di klan daripada yang dipahami Bai Xiaochun. Ini penghinaan terang-terangan, pikirnya. Ketika ketajaman tatapan Bai Xiaochun menusuk mata penjaga gerbang, pikirannya bergetar. Rasanya dingin yang intens tiba-tiba mencengkeram benaknya dan menyeretnya ke tengah musim dingin. Terkejut, dia tidak berani terus menatap mata Bai Xiaochun, dan bahkan tanpa sadar melangkah keluar dari jalan untuk memberi ruang. Bai Xiaochun berjalan melewati, wajahnya tanpa ekspresi. Baru setelah dia memasuki gerbang dan berjalan pergi, penjaga gerbang pulih. Bagaimana tatapan Bai Hao bisa begitu intens? Gumamnya. Sebelumnya tidak seperti itu. Setelah memasuki klan itu sendiri, Bai Xiaochun mulai hanya berjalan-jalan. Tempat itu besar, tapi itu adalah klan, jadi tidak ada hal-hal seperti toko dan toko. Hanya ada rumah-rumah mewah milik berbagai garis keturunan klan. Semuanya didekorasi dengan mewah, lengkap dengan batu hias dan pepohonan. Anggota klan berjalan di sana-sini, dan beberapa terbang di atas kepala. Secara keseluruhan, itu adalah tempat yang ramai. Sebelum dia bisa melangkah jauh, seorang wanita muda berpakaian seperti seorang pelayan muncul di depan, berjalan ke arahnya saat dia berbicara dengan seorang teman. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, matanya bersinar karena cemoohan, dan dia mendengus dingin. Adakah yang bahkan bangun di departemen urusan pengunjung? Rupanya, mereka akan membiarkan siapapun masuk melalui gerbang. Dengan itu, dia berjalan melewatinya. Bai Xiaochun baru saja akan menatapnya dengan marah, tapi menahan diri. Hadapi saja, pikirnya. Bagaimanapun, aku bukan Bai Hao. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melihat dari atas bahunya pada gadis pelayan dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Saat dia menjelajahi kota, dia bertemu beberapa pelayan, yang semuanya tampak terkejut melihatnya. Namun, masing-masing juga memiliki pandangan mencibir dan jijik di mata mereka. Banyak dari penampilan mereka tampak terlalu berlebihan untuk menjadi tulus, seolah-olah mereka hanya menunjukkan. Yang lain tampaknya tidak disengaja sama sekali, melainkan reaksi naluriah, seolah-olah mereka benar-benar menganggapnya menjijikkan, atau bahkan kotor. Bai Xiaochun mengalami kesulitan untuk tidak marah, tetapi dia terus mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuannya datang ke sini. Tangani saja, pikirnya, menggertakkan giginya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia masih tidak tahu di mana Bai Hao tinggal, dan jelas, dia tidak bisa hanya bertanya kepada orang-orang. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia menjadi sadar akan seperti apa kehidupan Bai Hao. Meskipun dia telah dipersiapkan untuk diperlakukan dengan buruk, dia tidak pernah membayangkan itu akan seburuk ini. Apa sebenarnya alasan dari semuanya? Pikirnya. Pada satu titik ketika dia berjalan, seorang lelaki tua berjalan keluar dari sebuah kuil di depan. Pakaiannya tampaknya memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang dilihat Bai Xiaochun sejauh ini, dan dia memiliki basis kultivasi yayasan pendirian. Jelas, dia bukan anggota klan, melainkan seseorang yang disewa untuk melayani sebagai pelayan. Saat dia berjalan keluar, tangan tergenggam di belakang, dia bersiap untuk pergi, ketika tiba-tiba dia melihat Bai Xiaochun. Kemudian, matanya membelalak kaget sebelum berbalik sangat suram. Bai Hao, apakah kamu lupa tempat kamu? Ini bukan tempat yang bisa kamu kunjungi kapan saja kamu mau. Apa yang kamu miliki? Berani-beraninya kamu mengabaikan aturan klan. Dari cara mata lelaki tua itu melintas, dan dari nada-nadanya yang tidak sopan, sepertinya dia sedang memarahi seorang pelayan. Sampai saat ini, Bai Xiaochun hanya menanggung semua penampilan kotor yang diberikan orang kepadanya. Tapi fakta bahwa pria tua ini benar-benar pergi untuk menegurnya menyebabkan kemarahan Bai Xiaochun meningkat. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, suara seorang wanita muda terdengar. Fele Chen, ini adalah klan Bai, dan tidak peduli apa posisi kamu, kamu bukan anggota klan kami.
Apa yang memberi pelayan sepertimu hak untuk bertindak dengan tidak hormat? Pada titik ini, seorang wanita muda cantik muncul, melayang-layang di udara. Dia memiliki ekspresi dingin dan basis kultivasi yang mendalam di lingkaran besar yayasan pendirian. Bai Xiaochun menatapnya dan secara bersamaan menekan amarahnya yang meningkat. Wajah lelaki tua itu jat, dan matanya bahkan berkedip dengan sedikit ketakutan. Sambil menunduk, dia menggenggam tangan dengan hormat ke arah wanita muda itu. Salam, nona muda kelima. Itu hanya selip lidah oleh seorang pelayan tua. Namun, kepala klan benar-benar menetapkan aturan bahwa bajingan tidak diizinkan masuk ke distrik tempat tinggal dalam kecuali dipanggil. Petik 2. Wanita muda itu melirik Bai Xiaochun, menghela nafas, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke pria tua itu. Tidak masalah apa situasinya. Kamu mungkin tidak begitu tidak sopan kepada anggota klan. Petik 2. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan terbang ke kejauhan. Tentu saja, kata pria tua itu. Namun, setelah dia pergi, dia kembali menatap Bai Xiaochun dengan jijik. Kamu akan luput dari hukuman hari ini karena wanita muda kelima muncul. Kembali ke distrik utara. Jika aku melihat kamu di sekitar sini lagi, aku akan melaporkan kamu kepada kepala klan. Dengan mendengus dingin, ia menjentikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Bai Xiaochun merasa seperti dia akan meledak. Dari saat dia memasuki Bai Klan, dia telah dipaksa untuk bertahan dan bertahan. Jika keadaan terus seperti ini, dia tidak yakin apakah dia bisa terus bertindak sebagai Bai Hao. Bagaimana Bai Hao bahkan berurusan dengan semua ini? Apa gunanya tinggal di klan seperti ini? Bahkan jika dia tidak disukai, itu seharusnya tidak ekstrim ini. Pasti ada lebih banyak cerita. Yah, terserahlah. Aku bukan Bai Hao, jadi aku rasa aku hanya harus menghadapinya sampai aku mendapatkan jiwa dewa itu. Sambil menggertakkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya, dia berbalik dan menuju ke utara. Pada saat itulah ia memperhatikan sebuah pagoda 7 lantai di tengah-tengah sekelompok rumah besar yang luas. Bab 584, sebuah petunjuk. Pagoda 7 lantai itu tidak terlalu jauh, membuatnya mudah untuk melihat betapa indahnya itu, bersinar seperti harta yang menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Itu dan mantra terbatas yang mengelilinginya mengindikasikan bahwa itu adalah tempat yang sangat penting bagi klan Bai. Saat Bai Xiaochun berjalan menuju distrik utara, seorang wanita paruh baya berdiri di balkon lantai 5 pagoda, ekspresinya dingin seram saat dia menatapnya. Dia mengenakan pakaian mahal yang ditenun dari benang roh dan disulam dengan 9 burung phoenix. Yang memancarkan kehangatan lembut yang menunjukkan itu memiliki sifat magis yang dirancang untuk meningkatkan penampilan baik seseorang. Pakaian seperti itu sangat boros di Willlands. Bahkan di daerah sungai Heavenspan itu akan menjadi jenis pakaian yang hanya akan dikenakan oleh wanita kelas atas. Karena itu, wanita ini akan dapat mempertahankan penampilannya bahkan jika dia jauh lebih tua dari dia sekarang. Dia montok, dengan kulit yang paling indah, dan meskipun dia tidak bisa dianggap cantik secara spektakuler, ada sesuatu yang sangat memikatnya. Tidak seperti banyak gadis muda, dia bukan tipe yang akan menyerah pada lawan, dan memancarkan suasana kedewasaan dan keanggunan. Saat dia menatap Bai Xiaochun berjalan menuju distrik utara, dia mengertakkan giginya dengan racun paling berbahaya yang bisa dibayangkan. Sesaat kemudian, seorang pria muncul di belakangnya, mengenakan pakaian hitam dan dikelilingi oleh aura yang mematikan. Matanya bersinar merah, dan secara keseluruhan, dia tampak seperti pedang terhunus yang menunggu untuk menyerang. Begitu dia muncul di belakang wanita itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk dengan hormat. Salam, Nyonya Kai. Nyonya Kai tidak melihat kembali pada pria itu. Mengawasi Bai Xiaochun, dia menggeram, bukankah kamu mengatakan bahwa putra perempuan jalang itu, Bai Hao, sudah mati? Ya, jawab pria itu dengan suara dingin, percaya diri. Aku memukul anak itu dengan soul brand membasmiku. Jantung dan pembuluh darahnya rusak parah. Meskipun aku memindahkannya dan tidak dapat secara pribadi menyaksikannya menjadi mayat, aku dapat menjamin bahwa dia dibunuh, di luar bayang-bayang keraguan. Petik 2. Dibunuh di balik bayang-bayang keraguan. Benar-benar cara yang bagus untuk menggambarkannya. Nah, lihat ke sana. Siapa itu? Meletus dalam tawa penuh kemarahan, Nyonya Kai menunjuk ke Bai Xiaochun.
Mata pria itu melebar ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan, mengikuti garis jari Nyonya Kai sampai dia menatap Bai Xiaochun. Tidak mungkin, katanya dengan ragu. Apakah itu benar-benar dia atau tidak? Bunuh dia segera. Dengan itu, Nyonya Kai berbalik untuk pergi. Pria itu ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tahu bahwa Nyonya Kai tidak menyukai Bai Hao, dan telah terlibat dalam perebutan kekuasaan dengannya, dia tidak mengerti mengapa dia menginginkannya mati begitu mendesak. Nyonya Kai, membunuhnya tidak akan sulit, tapi kita di Bai Clan. Jika aku membunuhnya sekarang, itu bisa bermasalah. Petik 2 titik titik. Putra keparat itu bahkan bukan manusia. Pekiknya. Dia tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, bunuh saja dia secepat mungkin. Dia tidak boleh dibiarkan tumbuh lebih jauh lagi. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali. Mengambil napas dalam-dalam, dia memulihkan ketenangannya dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Lelaki berkulit hitam itu berdiri di sana diam-diam, tidak yakin apa yang dimaksud Nyonya Kai ketika dia berkata tidak manusiawi. Namun, fakta bahwa targetnya telah selamat dipukul dengan Soul Brand membasminya sebenarnya agak menarik. Aku kira Bai Hao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, renungnya. Aku mengatur seluruh masalah, dan bahkan mengirimkan serangan fatal sendiri. Namun entah bagaimana, dia tidak berakhir sekarat. Dan kemudian dia berani kembali. Ya, kamu mungkin telah melarikan diri dengan kulit gigimu terakhir kali, tapi mari kita lihat apakah kamu bisa melakukan hal yang sama lagi. Petik 2 titik titik. Sambil tertawa kecil, pria itu berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, ia mulai berdenyut dengan aura formasi inti. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk mengetahui detail dari apa yang baru saja dikatakan di pagoda. Karena mantra pembatas yang luar biasa yang melindunginya, ia tidak akan dapat mendengar apapun kecuali ia juga ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, jika dia mencoba menggunakan akal ilahi untuk melakukannya, mantra terbatas akan mendeteksi dan bereaksi. Namun, meskipun tidak bisa mendengar percakapan antara pria berkulit hitam dan wanita parubaya, ia telah melihat mereka dengan jelas. Dan telah mendeteksi niat buruk dan niat membunuh yang mereka lihat. Ya, ini tidak semenarik ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Sambil tersenyum dingin, dia melanjutkan menuju distrik utara. Segera ia menyadari bahwa distrik utara jauh dari pusat kota, dan jelas tidak mewah. Rumah-rumah sederhana memenuhi seluruh area, sebagian besar di antaranya ditempati oleh para pelayan yang telah melekat pada klan Bai selama beberapa generasi. Sebagian besar orang yang hadir sudah tua, sakit, dan umumnya tidak sehat. Rumah-rumah itu tampak berserakan sembarangan, membuat seluruh tempat tampak sangat berbeda dari distrik timur. Saat Bai Xiaochun berjalan, ia menyadari bahwa semakin sedikit orang yang memandangnya dengan cemoohan dan jijik. Menimbang bahwa ini adalah bagian yang miskin dan sederhana dari klan, Bai Xiaochun lebih lanjut dikejutkan oleh kehidupan macam apa yang pasti dijalani Bai Hao. Bahkan ada beberapa orang yang tampak senang melihatnya, dan melangkah maju untuk menyambutnya dengan senang hati. Tempat ini jelas sangat berbeda dengan distrik timur. Kakak besar Hao, Tuan Muda Hao. Bai Hao jelas diterima di sini. Selain itu, ia bahkan tidak perlu mencari tempat tinggalnya. Sekelompok anak mengelilinginya dan mulai mengobrol dengan gembira ketika mereka membawanya ke rumah bobrok. Itu sedikit lebih dari sebuah gubuk yang sepertinya akan runtuh setiap saat. Untungnya, seluruh Bai Clan dilindungi oleh formasi mantra yang mencegah elemen dari mempengaruhi bangunan di klan, jika tidak gubuknya akan lama tersapu oleh hujan. Setelah memasuki gubuk, dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Satu-satunya hal di dalam adalah tempat tidur. Bahkan tidak ada hadiah kursi. Tampaknya hampir mustahil untuk percaya bahwa kultivator pendirian yayasan awal akan tinggal di tempat seperti ini. Apakah itu di Willlands atau di wilayah Sungai Heavenspan, para pembudidaya yayasan pendirian akan selalu diperlakukan dengan sangat baik dimanapun mereka pergi. Bagaimana Bai Hao bisa hidup seperti ini di klannya sendiri? Meskipun Bai Xiaochun sudah tahu sedikit tentang Bai Hao, dia tidak bisa memahami situasinya. Meskipun dia mengharapkan sesuatu yang kurang dari ideal, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk ini. Entah Bai Hao mau hidup seperti ini, atau tidak berani mencoba mengubah situasinya. Kalau begitu, siapa yang ingin dia mati? Pria dan wanita itu dari tadi.
Mengingat pakaian yang telah dikenakan wanita itu, jelas bahwa dia menempati posisi yang sangat tinggi di klan. Namun, tidak ada pertimbangan dalam jumlah yang membawa wawasan atau petunjuk. Dia hanya tidak memiliki informasi yang cukup. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Aku berharap aku bisa membantumu, Bai Hao. Tetapi kamu harus memberi aku sesuatu untuk dikerjakan. Bantu aku memahami apa yang terjadi dengan kamu. Petik 2 titik titik. Sambil mendesah, dia duduk bersila di tempat tidur bobrok. Namun, alih-alih bermeditasi, ia mengirim naluri ilahi ke daerah itu. Dia juga melakukan beberapa gerakan mantra dan bersiap untuk menempatkan beberapa mantra pembatas di area yang tak seorang pun kecuali dia akan perhatikan. Ini adalah praktik yang sudah biasa baginya selama bertahun-tahun. Setiap kali dia berada di tempat yang aneh, hal terpenting yang harus dilakukan pada awalnya adalah memastikan dia aman. Namun, segera setelah dia mengirimkan dera ilahinya, ekspresi serius muncul di matanya, dan tatapannya beralih ke area di sudut ruangan. Melangkah dari sofa, dia berjalan dan berjongkok untuk melihat lebih dekat. Meskipun sudut ruangan ini terlihat biasa dalam segala hal, ketika indera ilahi menyentuhnya, ia bisa merasakan fluktuasi yang masih ada dari beberapa teknik magis. Mereka pingsan, seolah-olah mereka telah menghilang selama berbulan-bulan sekarang, dan baru saja akan menghilang untuk selamanya. Kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaochun saat ini menyatu dengan 3 klonnya, melipat gandakan sensitivitas akal ilahinya, maka dia tidak akan pernah memperhatikan jejak. Meskipun indera ilahi saat ini tidak memiliki semua kekuatan yang akal ilahi Naschen Soul lakukan, itu sama akutnya seperti yang dimiliki oleh ahli jiwa Naschen. Setelah memeriksa lokasi lebih jauh, mata Bai Xiaochun berbinar karena terkejut. Seseorang menggunakan semacam sihir di sini. Itu belum lama, paling lama berbulan-bulan. Dari tampilan benda, jenis sihir lain digunakan kemudian untuk membersihkan tanah. Hapus beberapa bukti dari sesuatu yang mungkin. Keingintahuan tumbuh, Bai Xiaochun membuka mata Heavenspan Dharmanya hanya celah, dan mengirim cahaya valet keluar ke batas-batas pondok. Setelah melihat ke tanah menggunakan metode ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa apa yang telah dihapus dengan sihir kemungkinan besar adalah beberapa baris teks tulisan tangan. Menarik, gumamnya. Tiba-tiba, beberapa afterimage muncul, yang terbentuk menjadi 3 klonnya. Setiap klon membuka celah mata ketiganya, menyebabkan 3 sinar cahaya ungu bertemu di tempat yang sama. Untungnya, Bai Xiaochun tahu apa yang dia lakukan, dan mencegah cahaya valet meninggalkan pondok, memastikan bahwa tidak ada orang di luar yang bisa mendeteksi apa yang dia lakukan. Dalam beberapa saat, baris teks yang telah dihapus cukup dipulihkan sehingga Bai Xiaochun bisa membacanya. Terlepas dari tingkat basis kultivasinya dan tingkat kontrol mentalnya, hanya dengan melihat teks menyebabkan dia mengeluarkan teriakan terkejut. Itu. Bab 585, Bakat Peerless. Apa itu api? Menurut penelitian aku, api biasa bukanlah zat fisik seperti air. Sebaliknya, itu adalah refleksi dari sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau akal ilahi. Api mirip dengan aura, campuran dari sesuatu yang ilusi dan sesuatu yang ajaib. Satu-satunya alasan kamu dapat melihatnya adalah karena cahaya-cahaya yang dihasilkan dari keberadaannya. Api multiwarna adalah sama. Dalam hal ini, muncul pertanyaan baru. Apa itu jiwa? Dan mengapa jiwa menghasilkan nyala api multiwarna? Pada titik ini Bai Xiaochun terengah-engah, dan matanya selebar piring saat dia menatap tulisan itu. Meskipun hanya sebagian dari itu masih terlihat, bahkan sedikit yang bisa dia baca membuatnya benar-benar terhuyung. Pada saat yang sama, perasaan pencerahan membuatnya terengah-engah. Ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan mempelajari api dengan cara ini, meneliti dengan sangat detail. Berdasarkan bagaimana kata-kata itu ditulis, tampaknya orang yang meninggalkannya baru saja dengan santai menuliskan pemikiran mereka. Yang paling penting, selain gelombang kejut yang berdebar di hati dan pikiran Bai Xiaochun saat dia melihat kata-kata, mereka membuka pintu baru baginya. Dengan menggabungkan apa yang dia baca dengan pemahamannya saat ini tentang bagaimana menyulap api, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mendapatkan pencerahan yang signifikan. Betul, inilah yang aku alami ketika menyulap api aku sendiri. Api, bukanlah zat fisik seperti air, melainkan cerminan dari sesuatu yang lain. Atau mungkin, simbol.
Dalam banyak hal ini ilusi, dan bukan material seperti air. Bai Xiaochun melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, tetapi itu hampir mustahil. Dari apa yang dia tahu, orang yang telah meninggalkan kata-kata ini luar biasa, dan memiliki pencerahan yang hampir tak tertandingi mengenai sifat nyala api. Dalam hal itu, orang ini hampir seperti dewa. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa dia sudah bisa menyulap nyala api yang berwarna 11, tulisan ini membuatnya semakin antisipasi dalam menyulap nyala api 12 warna. Berdasarkan informasi baru ini, dan penelitian dan analisis sebelumnya, ia yakin bahwa ia dapat berhasil. Tidak pernah bisa Bai Xiaochun membayangkan bahwa dia akan menemukan nasib baik di sini. Menggambar di atas basis kultivasinya, ia menuangkan lebih banyak kekuatan ke mata Dharma Heaven Span dan melanjutkan membaca. Ketika dia melakukannya, dia terus berputar dengan kaget. Dan itu terutama benar ketika dia mencapai akhir teks dan menyadari bahwa itu berisi spekulasi tentang formula untuk nyala api 15 warna. Setelah melihat banyak informasi itu, Bai Xiaochun benar-benar terguncang. Bagaimana ini mungkin? Dengan tercengang, dia menatap baris terakhir penulisan. Api bisa menjadi sangat panas, dan memiliki kekuatan mistis. Ketika panas dan kekuatan itu bergabung, mereka membentuk nyala luar, nyala batin, dan nyala api. Metode auguri khusus aku belum menghasilkan formula untuk nyala api 15 warna. Namun, membuat perhitungan akhir seharusnya tidak sulit. Setelah itu, nyala api 16 warna dan nyala api 17 warna seharusnya tidak terlalu menjadi tantangan. Bahkan, aku yakin bahwa auguri aku dapat menghasilkan formula untuk nyala api 20 warna. Sayangnya, basis kultivasi aku terlalu rendah. Bahkan jika aku menghasilkan formula, itu tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak akan bisa menyulap nyala api. Namun, aku masih ingin membuat formula. Aku akan menunjukkan kepada ayah untuk akhirnya membuktikan kepadanya bahwa aku tidak berguna. Aku baik untuk sesuatu. Aku tidak tertarik bertarung dengan siapapun di klan untuk mendapatkan posisi. Aku hanya ingin ayah memperhatikan aku. Dalam kata-kata terakhir itu, Bai Xiaochun bisa merasakan keyakinan liar dan penghinaan diri yang mendalam. Aku tidak percaya dia membuat metode augurinya sendiri untuk menghasilkan formula api multiwarna. Sambil menghela nafas, dia bangkit dan menggunakan Heaven Span Dharma Eye untuk mencari seluruh pondok. Setelah mencari di seluruh tempat beberapa kali, kecemasannya mulai meningkat. Tampak jelas bahwa di beberapa titik di masa lalu, seluruh lantai telah ditutupi dengan catatan tentang sulap api. Namun, pada titik tertentu, sebagian besar catatan telah dihapus dengan metode yang tidak diketahui. Jelas mereka telah terhapus oleh seseorang. Formula untuk nyala api 15 warna. Pikir Bai Xiaochun. Tidak ada cara baginya untuk tetap tidak tergerak oleh perkembangan ini. Selanjutnya, jika Bai Hao tidak menulis catatan, lalu bagaimana mereka berakhir di kediamannya? Jika Bai Hao menulisnya, lalu mempertimbangkan tingkat basis budidayanya, dia jelas telah mencapai pencerahan menakjubkan dari sulap api. Faktanya, kemampuannya jauh melampaui Bai Xiaochun. Tunggu sebentar, itu tidak benar. Jika Bai Hao benar-benar baik, dia hanya bisa mengungkapkan keterampilannya dan mencapai kenaikan monumental di klan Bai. Mengapa dia membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu? Bai Xiaochun menggaruk kepalanya sedikit, tapi tidak bisa memberikan penjelasan. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir di ruangan itu, dan setelah waktu yang lama berlalu, matanya tiba-tiba mulai bersinar terang. Apakah Bai Hao menulis catatan ini atau tidak masalah. Yang penting adalah rangkaian catatan lengkap berisi rumus untuk nyala api 15 warna. Dalam hal itu, siapapun yang membunuh Bai Hao kemungkinan juga bertanggung jawab untuk menghapus catatan, atau setidaknya, terhubung ke si pembunuh. Oleh karena itu, pembunuhnya kemungkinan adalah orang yang memiliki set catatan lengkap. Jika aku ingin mendapatkan catatan itu, aku mungkin tidak perlu melakukan apapun. Pembunuh atau pembunuh akan datang mencari aku untuk menyebabkan masalah. Bagaimanapun, kembalinya aku kemungkinan besar memicu niat membunuh mereka. Bahkan, jika aku membuat kegemparan di Bai Clan, itu mungkin akan membuat mereka mempercepat rencana mereka. Pada gilirannya, itu akan memberiku lebih banyak petunjuk untuk diikuti untuk mendapatkan catatan itu. Mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia membuat keputusan. Menatap sisa-sisa catatan di lantai, dia menghela nafas. Bai Hao benar-benar mengalami hal-hal yang kasar. Aku merasa tidak enak untuknya.
Dia menggelengkan kepalanya, pada titik ini, dia cukup yakin bahwa Bai Hao adalah orang yang menulis semua catatan. Namun, aku masih perlu konfirmasi. Menarik slip batu giok, dia mengirim pesan kepada Li Feng dan memintanya untuk diam-diam mulai membuat pertanyaan tentang Bai Hao. Tentu saja, Li Feng tidak tahu bahwa Bai Xiaochun menyamar sebagai Bai Hao, dan oleh karena itu, bersemangat untuk mengikuti perintah. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah kesempatan bagus untuk pamer. Sengaja menjaga Zhou Yixing dalam kegelapan, ia mulai memanggil jaringan teman dan informannya sendiri untuk mencoba mendapatkan informasi. Beberapa hari kemudian, dia memberitahu Bai Xiaochun semua informasi yang bisa dia gali di Bai Hao. Ketika Bai Xiaochun melihatnya, matanya menyala karena marah. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari slip tulang Bai Hao, dan juga pengalaman Bai Xiaochun di klan, dia sekarang memiliki ide bagus tentang tipe orang seperti apa Bai Hao. Ibunya adalah seorang gadis pelayan tanpa posisi di klan, sedangkan ayahnya adalah kepala klan saat ini. Dalam insiden yang sangat keras dan memalukan di mana ibunya tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri, Bai Hao dikandung, dan menjadi anak haram dari klan Bai. Dia memiliki posisi yang sangat rendah sejak dia dilahirkan. Selain itu, tidak lama setelah dia datang ke dunia ibunya terbunuh. Jika Bai Hao memiliki bakat laten yang cukup, hal-hal mungkin akan berbeda baginya. Namun, dia tidak berbakat ketika berkultivasi, dan tidak peduli seberapa keras dia bekerja tidak pernah bisa unggul. Istri pertama ayahnya tidak lain adalah Madam Kai, yang menempati posisi sangat tinggi di klan. Bahkan, dia berasal dari klan Kai, yang lain dari 3 klan Esar yang melekat pada Giant Ghost City. Ada faktor lain yang berperan. Putra Nyonya Kai adalah kakak laki-laki Bai Hao, Bai Qi. Dia sangat bangga, dan terkenal di seluruh Giant Ghost City. Dia sudah berada di lingkaran besar formasi inti, dan telah menarik perhatian bapak klan Bai, yang memandangnya sebagai putra kilin klan, tipe yang hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Bahkan, Bai Qi adalah untuk mewakili klan Bai dalam upaya mereka untuk mengamankan warisan Kaisar Neraka. Keluarga seperti itu membuat hidup Bai Hao bahkan lebih pahit daripada sebelumnya. Ayahnya memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh yang dingin sehingga membuatnya seolah-olah mereka tidak berhubungan, dan tampaknya tidak peduli apakah Bai Hao hidup atau mati. Istri pertama ayahnya membencinya, dan kakak laki-lakinya benar-benar merendahkan, memperlakukan Bai Hao seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Akhirnya, Bai Hao dianggap sebagai yang terendah dari yang terendah dalam klan. Semua orang takut mendapatkan sisi buruk Nyonya Kai dan Bai Qi, dan karena itu, bahkan para pelayan pun tidak mau berurusan banyak dengan Bai Hao. Selain itu, sejak dia berada di Qi Condensation, kemajuannya selalu sangat lambat. Untungnya, Bai Hao adalah tipe orang yang bisa menangani semua itu. Dia mengenakan wajah tampak lemah dan pengecut, dan selalu menundukkan kepalanya dan menggigil ketika orang-orang mencaci makinya. Akhirnya, orang-orang berhenti memperhatikannya. Beberapa orang bahkan ingat bahwa ia memiliki gubuk di distrik utara. Baru-baru ini saja dia akhirnya berhasil menembus tahap pendirian yayasan. Tak lama kemudian, dia hilang. Pada saat Bai Xiaochun selesai membaca semua informasi di slip giok yang telah dikirim Li Feng kepadanya, amarahnya membara. Dia hampir tidak bisa merekonsiliasi informasi di dalam slip dengan pemuda yang dia lihat di hutan. Siapa yang peduli kalau dia terlihat lemah dan pengecut? Jika aku berada di posisinya, itulah yang akan aku lakukan untuk tetap hidup. Jika dia menunjukkan tanda-tanda luar biasa, dia akan menjadi ancaman, dan pasti akan terbunuh. Sebenarnya, tepat setelah dia membuat terobosan basis budidaya dia meninggal. Namun, hanya memiliki basis budidaya yayasan pendirian sepertinya tidak cukup untuk membuatnya menjadi ancaman bagi siapapun. Lalu dia melihat ke tanah, dan tiba-tiba, menyadari.